Bobotoh siap terguncang. Persib Bandung kembali jadi sorotan. Jesse Lingard berpotensi jadi pemain termahal Super League. Federico Barba tetap bertahan, kuota asing tinggal 1. Eliano Reinders pede Persib lanjutkan tren positif lawan PSBS Biak. Dan yang bikin heboh, resmi Sergio Ramos jadi kapten Persib Bandung. Belum selesai, ex-rekan Tom Haye kini diburu. Ada apa di balik transfer Persib? Simak selengkapnya di video ini. Jesse Lingard, ex-gelandang serang Manchester United dan timnas Inggris, saat ini berstatus tanpa klub dan berpeluang menjadi pemain dengan nilai kontrak tertinggi di Super League Liga 1 Indonesia apabila bergabung dengan Persib Bandung. Nilai kontraknya diprediksi bisa melampaui Tom Haye yang saat ini menyandang status sebagai pemain termahal Liga 1 bersama Persib. Isu ketertarikan Persib terhadap Lingard mencuat setelah sang pemain resmi mengakhiri kontraknya dengan FC Seoul pada 5 Desember 2025. Di usia 33 tahun, Lingard masuk dalam radar sejumlah klub Asia, dengan Persib disebut sebagai salah satu peminat serius, terlebih karena adanya keterkaitan agen Wasserman yang juga menaungi penyerang Persib, Andrew Jung. Lingard secara resmi meninggalkan FC Seoul pada 10 Desember 2025 setelah kontrak 2 tahunnya berakhir berdasarkan kesepakatan bersama. Ia bergabung dengan FC Seoul pada Februari 2024 dalam transfer yang disebut sebagai salah satu perekrutan terbesar sepanjang sejarah K-League. Selama 1,5 musim, Lingard mencatatkan 18 gol dan 10 assist dari 66 pertandingan, serta sempat dipercaya menjadi kapten tim. Sebelumnya, Lingard memiliki perjalanan karir yang cemerlang di Premier League bersama Manchester United dan tampil impresif saat dipinjamkan ke West Ham United. Gaji tertingginya saat memperkuat Nottingham Forest pada musim 2022-2023 mencapai 200.000 pound sterling per pekan atau sekitar 10,4 juta pounds per tahun atau sekitar 200 miliar rupiah. Meski penghasilannya di FC Seoul jauh lebih rendah, reputasi serta nilai pasarnya tetap berada di level tinggi. Untuk musim 2025-2026, status pemain termahal Liga 1 masih dipegang Tom Haye, gelandang bertahan Persib Bandung. Pemain yang bergabung pada Agustus 2025 dengan kontrak hingga Mei 2027 ini memiliki nilai pasar 1 juta euro, sekitar 17 miliar rupiah, menurut Transfermarkt per Desember 2025. Gajinya di Persib diperkirakan mencapai 750 juta rupiah per bulan atau sekitar 9 miliar rupiah per tahun. Valuasi tersebut menjadikan Tom Haye sebagai pemain dengan nilai pasar tertinggi di kompetisi domestik Indonesia. Sebelumnya, saat memperkuat SC Heerenveen di Belanda, ia menerima gaji sekitar 169.152 pound sterling per tahun atau setara 3,2 miliar rupiah. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Mukhtar menegaskan bahwa bek asal Italia, Federico Barba, akan tetap memperkuat Persib Bandung hingga masa kontraknya berakhir. Umuh juga menyampaikan bahwa dengan kepastian bertahannya Barba, Persib hanya berencana merekrut 1 pemain asing tambahan pada bursa transfer berikutnya. Sebelumnya, isu hengkangnya Barba sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Pemain bertahan tersebut dikabarkan telah berpamitan dan siap melanjutkan karir di Italia. Namun, pihak manajemen memastikan kabar tersebut tidak benar dan menegaskan Barba masih menjadi bagian penting dalam skuad asuhan Boyan Hodak. Alhamdulillah Federico Barba tetap bersama kita, ujar Umuh Mukhtar saat dihubungi awak media pada Rabu 21 Januari 2026. Kepastian Barba bertahan berdampak langsung pada kebijakan transfer Persib Bandung untuk putaran kedua BRI Super League. Umuh mengungkapkan bahwa manajemen kemungkinan hanya akan mendatangkan 1 pemain asing baru untuk mengisi slot yang tersedia. Saat ini, manajemen tengah mengkaji posisi mana yang paling membutuhkan tambahan pemain berdasarkan evaluasi dari tim pelatih. Dengan lini pertahanan yang tetap solid berkat keberadaan Barba, fokus pencarian pemain anyar akan disesuaikan dengan kebutuhan strategis yang ditetapkan Boyan Hodak. Untuk tambahan pemain di putaran kedua, kemungkinan hanya 1 saja. Soalnya Barba ternyata masih bisa bertahan, jelas Umuh terkait rencana penyediaan skuad. Selain rencana mendatangkan 1 pemain asing, Umuh juga memastikan tidak ada lagi pemain Persib yang akan dilepas dengan status pinjaman. Keputusan ini diambil setelah sebelumnya manajemen meminjamkan Hehanusa bersaudara ke Persik Kediri. Hingga saat ini, menurut Umuh,
Pelatih Boyan Hodak belum memberikan arahan untuk meminjamkan pemain lainnya. Manajemen pun memilih mempertahankan komposisi skuad yang ada demi menjaga kedalaman tim pada paruh kedua musim. Gelandang Persib Bandung, Eliano Reinders, memilih memusatkan perhatian penuh pada putaran kedua kompetisi demi membawa Maung Bandung meraih gelar juara. Ia pun optimistis timnya mampu mempertahankan tren positif saat menghadapi PSBS Biak. Saat ini, Persib Bandung masih kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 38 poin dari 17 pertandingan. Raihan tersebut memastikan Maung Bandung keluar sebagai juara paruh musim, unggul 1 angka dari Borneo FC yang menempati posisi kedua. Meski berada di posisi teratas, Eliano menyadari bahwa Persib belum sepenuhnya aman. Persaingan papan atas masih sangat ketat, mengingat Persija Jakarta di peringkat ketiga mengantongi 35 poin, sementara Malut United terus membayangi di posisi keempat dengan 34 poin. Kondisi ini membuat Persib tak boleh lengah. Mantan pemain PEK Zwolle itu menegaskan pentingnya menjaga fokus menghadapi putaran kedua. Ia meyakini perjuangan Persib tidak akan mudah karena banyak tim lain juga melakukan pembenahan untuk meningkatkan performa. Tentu saja itu bagus, tapi perjalanan masih panjang. Kami harus tetap fokus di putaran kedua, ujar Eliano Reinders seperti dikutip dari bolasport.com. Selama membela Persib, adik dari bintang Manchester City Tijani Reinders memang kerap menjadi andalan tim. Baik di ajang Brilik Super League maupun AFC Champions League 2, Eliano selalu tampil konsisten dan memberi kontribusi penting. Pemain berdarah Indonesia Belanda tersebut juga dikenal fleksibel. Di bawah arahan Boyan Hodak, ia sering dimainkan di berbagai posisi, mulai dari wingback kanan dan kiri, second striker, hingga gelandang bertahan. Terkait perannya yang kerap berubah, Eliano mengaku tidak mempermasalahkannya. Ia siap ditempatkan di posisi manapun sesuai kebutuhan tim. Ketika pelatih membutuhkan saya akan berada di sana, tegasnya. Bagi pemain berlabel Timnas Indonesia itu, yang terpenting adalah membantu Persib meraih kemenangan dan memenuhi harapan bobotoh. Hal tersebut menjadi motivasi besar baginya dalam menyongsong putaran kedua. Eliano juga memastikan dirinya dan rekan-rekan setim berada dalam kondisi siap tempur. Persib dijadwalkan menghadapi PSBS Biak pada laga pekan ke-18 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Minggu 25 Januari 2026. Menurutnya, persiapan tim berjalan cukup baik, sehingga ia optimistis Persib mampu melanjutkan tren positif dan mengamankan kemenangan. Tekad untuk menjaga posisi puncak klasemen sekaligus meraih gelar juara menjadi motivasi utama seluruh pemain. Saya rasa kondisinya bagus. Sekarang kami punya waktu hampir 1 pekan, ujar Eliano. Pertandingan berikutnya akhir pekan ini dan saya yakin kondisi tim akan tetap bagus, pungkasnya. Sepak bola Indonesia benar-benar dikejutkan oleh sebuah pengumuman besar. Tanpa rumor panjang dan nyaris tanpa sensasi berlebihan, Persib Bandung secara resmi menetapkan Sergio Ramos sebagai kapten tim. Keputusan berani ini seketika mengubah lanskap persaingan Liga Indonesia. Bandung bergemuruh, bobotoh larut dalam euforia, dan perhatian publik, baik nasional maupun internasional, langsung tertuju pada satu figur raksasa, Sergio Ramos. Pengumuman penunjukan Sergio Ramos sebagai kapten Persib disampaikan langsung oleh manajemen klub melalui konferensi pers yang disiarkan secara luas. Suasana mendadak senyap ketika nama bek legendaris asal Spanyol itu diumumkan sebagai pemimpin baru Maung Bandung. Dalam waktu singkat, kabar tersebut menyebar ke media sosial, grup percakapan, hingga obrolan warung kopi. Liga Indonesia seolah memasuki era baru. Sergio Ramos jelas bukan pemain asing biasa. Ia adalah mantan kapten Real Madrid, ikon tim nasional Spanyol, serta pemilik deretan trofi prestisius di panggung sepak bola Eropa. Kini, ban kapten resmi melingkar di lengannya bersama Persib Bandung. Bagi banyak orang, momen ini terasa seperti mimpi. Namun kenyataannya, sosok yang terbiasa memimpin di level tertinggi dunia, kini berdiri sebagai pemimpin Persib. Dalam momen bersejarah tersebut, Ramos tampil dengan seragam biru Persib. Sorot matanya tenang, wibawanya kuat. Ia menyampaikan bahwa mengenakan ban kapten Persib adalah sebuah kehormatan besar, sekaligus tanggung jawab yang tidak ringan. Menurutnya, sepak bola bukan semata soal nama besar, melainkan tentang kedisiplinan, kerja keras, dan mental juara.
Bagi Bobotoh, penunjukan ini menjadi ledakan emosi. Lini masa media sosial dipenuhi ungkapan haru dan kebanggaan. Banyak yang menyebut momen ini sebagai salah satu peristiwa paling luar biasa dalam sejarah Persib Bandung. Klub kebanggaan Jawa Barat itu dinilai telah melangkah ke level yang benar-benar baru. Penunjukan Sergio Ramos sebagai kapten bukanlah keputusan impulsif. Manajemen Persib menilai tim membutuhkan figur pemimpin dengan mental baja, bukan hanya kemampuan teknis semata. Ramos dikenal sebagai pemain yang terbiasa menghadapi tekanan besar dan justru tampil maksimal dalam situasi sulit. Nilai kepemimpinan inilah yang ingin ditanamkan ke seluruh skuad Persib. Di ruang ganti, Ramos dikenal tegas, lugas, dan berani menyampaikan kebenaran demi menjaga standar permainan. Ia tak segan menegur rekan setim demi performa yang lebih baik. Sejak hari pertama latihan, efek kehadiran Ramos sebagai kapten langsung terasa. Intensitas latihan meningkat, kedisiplinan tim membaik, dan fokus para pemain terlihat lebih tajam. Pemain muda semakin termotivasi, sementara pemain senior terdorong untuk menjaga konsistensi performa. Dari sisi taktik, perubahan juga terlihat jelas. Dengan Ramos memimpin lini belakang, organisasi pertahanan Persib menjadi lebih solid dan agresif. Garis pertahanan berani bermain lebih tinggi, pressing lebih terstruktur, dan komunikasi di lapangan berlangsung lebih hidup. Ramos dikenal vokal sepanjang laga, memastikan setiap pemain berada di posisi yang tepat. Dampak kehadiran Sergio Ramos tidak hanya dirasakan Persib, tetapi juga para pesaing. Klub-klub rival mengakui bahwa menghadapi Persib kini terasa berbeda. Ada tekanan psikologis tersendiri saat berhadapan dengan tim yang dipimpin sosok bermental juara. Di luar lapangan, efeknya pun tak kalah besar. Popularitas Persib melonjak signifikan. Sorotan media internasional mulai tertuju ke Liga Indonesia dan sponsor global disebut mulai melirik. Nilai komersial Liga pun ikut terdongkrak, menandai babak baru dalam perjalanan sepak bola nasional. Kabar mengenai kemungkinan Terence Kongolo bergabung dengan Persib Bandung semakin santar menjelang paruh kedua musim BRI Super League 2025-2026. Pergerakan di pasar transfer serta kebutuhan tim membuat nama bek asal Belanda ini mulai dibahas secara serius di internal Persib. Saat ini, Kongolo berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan NAC Breda resmi berakhir. Pada musim 2025-2026, ia sempat tampil 5 kali di Eredivisie sebelum memutuskan berpisah dengan klub tersebut. Sementara itu, Persib tengah menata ulang komposisi skuad, terutama di lini pertahanan. 2 bek, Hamra dan Rezaldi Hehanusa telah dilepas, sehingga membuka peluang bagi pemain baru. Kondisi ini membuat Persib membutuhkan bek berpengalaman yang mampu langsung memberikan kontribusi. Selain itu, Maung Bandung tidak hanya menargetkan performa di BRI Super League, tetapi juga tampil di AFC Champions League 2. Padatnya jadwal dan tingginya level kompetisi menuntut kedalaman skuad yang kuat dan minim resiko adaptasi. Terence Kongolo dinilai cocok karena memiliki pengalaman panjang di sepak bola Eropa. Karirnya dimulai dari Akademi Feyenoord, di mana ia mencatatkan 106 penampilan untuk tim utama. Setelah itu, Kongolo bermain untuk AS Monaco, Huddersfield Town, dan Fulham. Di level internasional, ia pernah membela timnas Belanda mulai dari U15 hingga tim senior, dengan total 4 caps di tim senior, menunjukkan kualitasnya yang mumpuni. Selain itu, Kongolo pernah menjadi rekan Tom Hey di tim nasional usia muda. Keduanya merupakan bagian dari tim Belanda U17 yang menjuarai Euro U17 2011 dan tercatat 9 kali bermain bersama di level U17 dan U19. Jika transfer ini terwujud, Persib tidak hanya akan mendapatkan bek tangguh, tetapi juga pemain yang sudah memiliki chemistry dengan anggota tim lainnya.